Puji Tuhan, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita saati kita masuk di dalam doa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Untuk kami melangkah lebih jauh lagi, kami perlu firman-Mu yang akan menuntun langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh memberkati Tuhan, bahkan memberkati orang lain. Terima kasih Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian. Biarlah kami rindu kami sama dilawat dan diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami ucap syukur, alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, puji Tuhan. Renungan pagi ini sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Saya ulangi, Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Judul renungan pada saat pagi hari ini saya berikan tema mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu untuk kita apa sih? Khususnya di hari ini ada 3 hal yang saya mau sama-sama kita pelajari, dan kita tahu bahwa di dalam Alkitab kita dapat mengerti setiap kehendak Tuhan lewat perintah dan larangan-larangannya. Dan hal yang pertama yang sama-sama kita mau belajar yaitu di ayat yang ke-15, yaitu perhatikanlah. Perhatikanlah apa? Dengan saksama. Bagaimana cara kita hidup. Nah, di dalam terjemahan NIV ditulis di sana be very careful. Berarti kita harus berhati-hati dalam kehidupan kita ya. Dan yang kedua, yang pertama perhatikanlah, yang kedua pergunakanlah waktu yang ada. Dalam ayatnya yang ke-16, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita mau memanfaatkan setiap kesempatan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, janganlah kamu bodoh, tetapi apa? Kehendak Tuhan untuk kita mengusahakan supaya kita terus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan mari sama kita pelajari tentang tiga hal ini. Yang pertama tentang memperhatikan, saya memberikan gambaran seperti ini. Ketika Bapak Ibu Saudara membawa kendaraan, pasti di setiap jalan ada rambu-rambu lalu lintas, dan setiap peraturan itu kita harus mengerti dan kita harus melakukannya. Kalau ada tulisan P dicoret berarti apa? Dilarang parkir, bukan? Nah, ketika Bapak Ibu Saudara parkir sembarangan, akhirnya mobilnya bisa digembok. Digembok. Nah, Bapak Ibu Saudara harus berurusan dengan DLL AJR. Dan kalau lampu merah juga contohnya, berarti kita harus berhenti. Nah, kalau kita jalan terus, ya Bapak Ibu Saudara tahu apa yang akan kita alami. Begitu pula dalam kehidupan iman percaya kita Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan bilang ada kata jangan, berarti kita harus lakukan. Contohnya apa? Jangan takut, jangan khawatir. Sebagai manusia biasa kita sering mengalami ketakutan atau kekhawatiran ya. Itu sisi manusia kita. Tetapi Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir akan apa yang kita makan, yang kita pakai. Karena apa? Tuhan akan menolong, Tuhan akan mencukupi, bahkan Tuhan akan mengadakan, memelihara setiap kehidupan kita, orang-orang yang terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Kita masuk hal yang kedua. Tentang mempergunakan, pengkhotbah 3 mengatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu kita lahir, ada waktu kita akan kembali ke rumah Bapa di sorga. Sebab itu selama kita masih diberikan kesempatan, mari kita mempergunakan waktu itu untuk apa? Bapak Ibu Saudara mungkin hari ini bekerjalah dengan baik. Bagi anak-anak sekolah, belajarlah, pergunakan waktu yang ada untuk belajar. Jangan hanya main terus ya. Itu bagi anak-anak kita yang masih sekolah.
Ada waktunya juga mainlah, pergunakan waktu kesempatan yang ada untuk kita mungkin bermain. Dan ada waktu untuk istirahat, kita harus beristirahat supaya apa? Badan kita sehat. Bahkan ada waktunya juga untuk makan, sarapan, makan siang atau makan malam. Makanlah dengan teratur supaya apa? Kita pun sehat. Kalau kita telat makan, kita pun yang akan sakit ya, sakit perut atau sakit mah atau masuk angin. Sebab itu pergunakan waktu-waktu yang ada Bapak Ibu Saudara, terlebih saat ini. Kalau ada waktu kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara dengar renungan, baca firman Tuhan. Ada waktu untuk ibadah, mari diberikan kesehatan, kita datang beribadah. Kita pakai kaki kita melangkah ke rumah ibadah. Mulut kita pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tangan kita bertepuk tangan. Bahkan apa? Telinga kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau tangan masih kuat, mari kita mau melayani Tuhan. Kita mau menolong orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Sebab itu bahkan dalam Amos 8 ayat 11 dan 12. The days are coming. Waktunya akan datang. Firman Tuhan sudah tidak ada dan firman Tuhan sudah diangkat. Kemana kita harus mencari firman Tuhan? Sebab itu selama masih ada firman Tuhan, mari kita mau terus dengarkan firman Tuhan yang akan menuntun langkah-langkah kehidupan kita sampai kita ke sorga. Dan yang terakhir, janganlah kamu bodoh, tetapi kita mau usahakan terus kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di sini saya catat dan saya perhatikan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita mau mengusahakan kehidupan kita untuk kita mengerti terus apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena di sini dikatakan bahwa kalau kita perhatikan, kalau orang bodoh, dia melakukan segala sesuatu itu asal-asalan. Bukan berarti kalau mungkin anak-anak kita menghadapi ulangan, anak-anak kita bodoh. Tidak, mereka semua mungkin memiliki kepintaran yang berbeda-beda. Tetapi kalau orang yang asal-asalan, dia mengerjakan ujian ulangan, maunya cepat-cepat, maka apa? Hasilnya pun kurang baik, mungkin nilainya kurang bagus. Sebab itu kalau orang bodoh maunya melakukan semaunya sendiri, asal-asalan, pakai pikiran sendiri, tidak berpikir panjang dan baik, maunya cepat-cepat. Sebab itu tapi kalau kita mau menjadi bijak, Amsal 16 ayat 21 mengatakan, orang yang bijak hati disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Maka orang itu akan memiliki pengertian, pikiran yang baik, bahkan perkataannya selalu baik bagi orang lain ya. Bahkan dikatakan Amsal 16 ayat 23, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Orang arif atau orang bijaksana, perkataannya pasti baik, maka perbuatan dan tindakannya pasti sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, biarlah sepanjang hari ini dalam aktivitas yang akan kita lakukan, biarlah kita mau mengerti, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Tuhan yang akan menolong, menyertai dan berikan keberhasilan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi ingat satu hal yang saya catat di sini, mari dalam segala aktivitas kita mau melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar. Tetapi ingatlah, apa yang baik belum tentu benar. Tetapi apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan sudah pasti baik. Amin. Firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar, biarlah Roh Kudus Kau memateraikan firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dalam tanah hati kami yang baik, dan firman Tuhan itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah manis dalam Engkau Tuhan. Makasih, kami percaya penyertaan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami sepanjang hari ini, dibuat berhasil dalam apapun yang kami kerjakan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus
pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta